Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria. Saya guru mapel akidah akhlak di MI Nahdlatul Ulama Karangasem Sayembunga, sekaligus sebagai mahasiswa dalam jabatan angkatan 2 di LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja membuat video praktek video pembelajaran di kelas 4 ya, dengan tema materi iman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum pelajaran dimulai, satu doa dulu ya. Siapa yang bisa ya? Mas Miftah coba dibimbing doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sekarang guru akan mengecek kira-kira anak-anak semuanya. Ada yang nggak masuk ada kira-kira. Panggil namanya satu-satu ya. Adinda Oktaviona, Alfi Syafa Faluki, Angga Arya Sofia, Askasian Putri, Ayatul Husna, Suratun Nafisa, Effendi Purnama, Furqan Nur Huda, Yuda Ainuriski, Muhammad Sadan Husain, Muhammad Askaniam, Muhammad Askasifa, Muhammad Syahrul Rizki, Muhammad Danis Azam, Fahri Ilham Syah, Farid Alfi, Faris Alwarizi, Iqbal Pratama, Satu Surur, Ahi Al-Mukri, Kamu Kita apa lagi? Nabila Aulia Aulia, Nadia Tusadia, Bayu Laksana, Tersadila Arwanaura, Sekar Ayu Sifat Ayu, Sofia Liliana, Sini Nur Amelia, Zahir Makina. Ya, masuk semua ya. Oke, untuk selanjutnya yuk kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu nasional ya. Lagu apa ini anak-anak ya? Lagu Garuda Pancasila ya. Apa semua? Yuk, berdiri yuk. Kita 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila nama merah, rakyat adil makmur sentosa.
Silakan duduk kembali. Masih semangat? Semangat. Ketawa. Oke. Dari ini masih ingat ya sama pelajaran yang lalu ya? Pelajaran yang lalu kemarin kita belajar tentang rukun iman ya. Masih ingat sama rukun iman? Iman itu apa artinya? Yang tahu deh? Nah, iman itu artinya percaya ya. Percaya, yakin. Terus anak-anak ini ada video, anak-anak amati ya. Dalam video tersebut nanti kalian bisa pelajari ini apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kita ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah adik-adik, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah adik-adik, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai
atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Nah itulah adik-adik video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan video ya. Setelah melihat video tersebut, nah kira-kira ada apa? Video tadi menerangkan tentang apa ya? Kitab Allah ya. Oke. Ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ini iman itu tadi artinya yakin atau percaya. Kitab-kitab Allah berarti kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa adanya kitab-kitab suci itu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya untuk disampaikan dan diajarkan kepada kaumnya agar menyembah kepada Allah dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturannya. Itu pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah ya. Kemudian macam-macam kitab Allah ya. Tadi sudah dilihat kan di video kan, macam-macam kitab Allah jumlahnya ada berapa? Yang pertama ada kitab Allah. Yang kedua Zabur. Yang ketiga yang terakhir kitab Al-Quran. Coba Mbak Jair, kitab Taurat tadi diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Mbak Hilda, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa Mbak Hilda? Nabi Isa alaihissalam. Mas Furqan, kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Mbak Ria, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mungkin ya, kitab yang diturunkan pertama yaitu kitab Taurat. Ya, Taurat artinya, coba diingat ya, Taurat artinya syariat atau perintah. Ya, syariat atau perintah. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Isinya apa kitab Taurat? Yaitu larangan menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Larangan menyembah berhala ya.
larangan menyembah berhala. Terus kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Zabur artinya tulisan, ya. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, ya, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Kemudian yang ketiga kitab Injil. Injil itu artinya kabar gembira, ya, dapat ingat-ingat kabar gembira. Isinya apa kitab Injil? Berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran sebelumnya pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab Injil. Kemudian yang terakhir kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan, ya. Al-Quran itu diturun kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana coba? Di Gua Hira. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Isinya apa Al-Quran? Nah ini ya, isinya bersih tentang akidah dan keimanan. Terus ada penciptaan manusia, kisah hubungan manusia dengan Allah, ya. Kisah hubungan manusia dengan keluarga, dengan masyarakat, ya. Ini tentang kitab-kitab Allah judulnya. Pernah dengar nggak? Ini lagunya cepat balon gua ada 5 ya nyanyi ya. Coba kita nyanyinya sama-sama ya. Judulnya kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang 4. Pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hei, itulah kitab-kitab yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Kita lagi ya, ini lanjutannya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman? Kalau di zaman sekarang masih aja mengaku-ngaku ada nabi, ya berarti itu nabi palsu, ya, karena sudah tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW. Tentang kitab-kitab Allah ini sudah paham atau belum? Ya, oke, kalau sudah kita lanjutkan. Ini yang selanjutnya cara meyakini kitab-kitab Allah, ya. Ada 4 ya cara meyakini kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah, ya. Kita harus percaya bahwa Allah itu benar-benar menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi dan para rasulnya. Kemudian yang kedua, mempercayai bahwa kitab tersebut datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa, bukan dari malaikat atau dari mana, ya, datangnya dari Allah. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, ya. Dan yang terakhir, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Dan yang terakhir ini ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Hikmahnya apa kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur, ya. Kemudian yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Kemudian yang keempat,
mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan. Itu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Sudah paham apa belum? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan membuat kelompok ya. Membuat kelompok untuk mendiskusikan kalian tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah ya. Coba buat kelompok menjadi 5 kelompok ya. 5 kelompok, coba di kelompoknya dibuat jadi 5. Bisa langsung berhadapan ya. Nanti kalian bisa menangkap. Al-Quran dia Al-Quran. Dipresentasikan tugasnya hari ini. Ayo Mbak Bila, jangan salah ayo tidak usah. Nanti gantian satu-satu kelompok ya. Udah bingung. Salam dulu. Kami akan mempresentasikan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4. Pertama Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur yang berarti tulisan yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang berarti kabar gembira yang
terakhir kitab Al-Quran yang berarti bacaan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama kitab Allah. Satu kitab Taurat. Arti dari kitab Taurat adalah syariat atau perintah. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dua, kitab Zabur. Artinya Al-Isa yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Tiga, kitab Injil. Artinya kabar gembira yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir kitab Al-Quran. Artinya bacaan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk yang nomor 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan kitab-kitab Allah yang ada 4. Yang pertama Taurat, artinya syariat atau perintah diterima oleh Nabi Musa. Yang kedua Injil, artinya tulisan yang dikenal kepada Nabi. Yang ketiga kitab Injil, artinya kata Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah kitab Al-Quran, artinya bacaan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kitab-kitab. Oh, yang pertama tadi iman artinya apa? Percaya atau yakin. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita mempercayai dengan sepenuh hati tentang adanya kitab-kitab Allah, ya. Kemudian macam-macam kitab Allah tadi ada berapa ya? 4. Yang pertama ada apa? Kitab apa? Taurat. Taurat artinya apa tadi? Yang kedua kitab apa? Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, ya. Kemudian yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Injil itu artinya kabar gembira, ya. Terus kemudian yang terakhir ada kitab Al-Quran. Al-Quran artinya apa? Bacaan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Di mana diturunkannya? Di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Isinya Al-Quran tentang apa? Tentang akidah, ada ibadah dan muamalah. Kemudian ada hikmah, ya. Hikmahnya tadi apa? Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba dibacakan ini, Mbak Nabila. Simpulannya ini. Yang pertama ada menyadari bahwa Allah sangat sayang. Nah, kemudian yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga apa? Meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Nah, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira apa lagi? Ada ya? Coba untuk besok untuk pelajaran
pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang indahnya berperilaku terpuji ya, sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Itu pelajaran besok, coba dipelajari dulu ya yang akan diajarkan nanti. Terima kasih untuk presentasinya. Sudah paham belum ini ya tentang materi iman kepada kitab Allah? Kita simpulkan bersama-sama ya tadi tentang materi iman kepada. Untuk selanjutnya karena pertemuan kita akhiri sampai di sini dulu ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.